Oke, udah direkam ya, up ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi kan ini baru direkam. Terima kasih yang udah pada datang mau belajar bareng. Sekarang kita mau belajar uji di MATLAB 7. Emang ini nggak kedengeran? Kedengeran kan suara saya? Oh ya, kurang kencang. Baiklah. Kedengaran Pak Bon. Kedengeran ya, jelas ya. Iya, Oke. jelas. Ini tampilan dari MATLAB 7. Ketik dulu Fuji, lalu di enter. Akan keluar aplikasi Fish Editor Fuji, ini apa namanya panjangannya ya. Eh, Nah, di sini adalah eh, tampilan dari input, proses, dan output. Sedikit teori aja dulu ya. Kita buka teorinya dari Bapak. Apanya? Ini kan udah di-share sama Pak Marimin. Ini materi Prof Marimin ya. Ini Prof Marimin DMK. Nah, ini logika Puzi. Jadi Puzi ini salah satu metode pengambilan keputusan juga seperti AHP, seperti sebelum-sebelumnya apa sih, Bayes gitu ya. Pokoknya ini bagaimana mengambil keputusan, bagian dari itu. Ini ada karena ada nilai-nilai yang istilahnya sebenarnya ada nilai-nilai antara gitu dibanding dari satu batas-batas yang jelas. Misalnya kayak kemarin Pak Marimin ngasih contohnya antara umur ya. Kalau klasifikasi antara muda, tua itu dibatasi pada satu titik umur, begitu umur itu kurang 1 hari dianggap belum umur 40 gitu. Padahal besok ulang tahun. Nah, jadinya ini memasukkan nilai yang ada di abu-abu. Jadi kalau nilai yang tegas itu misalnya diasumsikannya satu itu nilai mutlaknya, nol itu bukan nilainya. Jadi kayak umur gitu, kalau dia masuk ulang tahunnya ke 40 itu dianggap nilainya satu. Kalau belum masuk tanggal ulang tahunnya dia masih nol. Nah ini terlalu saklek katanya gitu. Kayak ini misalnya panas. Panas ini dianggap batasnya adalah 80 Fahrenheit. Begitu dia 79,9 kategorinya kalau pakai saklek dia tidak panas. Padahal kalau dipegang udah lumayan. Artinya sebenarnya eh, kesaklekan antara panas dan tidak panas ini tidak bisa dipakai batas tegas gitu karena di situ ada nilai gradasi untuk mencapai nilai mutlaknya. Eh, jadi begitu masuk 80 baru kategori panas padahal 79 kalau dipegang juga udah lumayan gitu ya. Eh, Bukannya tidak panas, sudah panas sebenarnya, tapi karena dibatasin saklek nilai di 80, eh, batas-batas itu yang jadi tidak jelas. Jadi Fuji ini memberi nilai-nilai tambahan ordinal gradasi, misalnya antara panas dan tidak panas ada nilai di tengahnya, nilai anget gitu sebenarnya. Terus antara anget sama panas ada nilai yang eh, anget sedikit panas gitu. Jadinya kasih eh, nilai gradasi sebelum nilai mutlaknya. Ini kayak umur tadi contohnya ya. Batas umur antara antara muda, parubaya, tua itu ada batasnya di 35 dan 55.
Padahal waktu usianya masih 34, kelihatannya kalau dibilang muda ya jauh, karena muda range-nya kan dari 0 sampai 35 ya. Tapi kalau udah umur 34 masih pengen dibilang muda ya, ya nggak apa-apa sih, batasnya sih kan 35 gitu. Cuman kalau suruh kumpul sama anak-anak SMP kan kayaknya udah nggak muda lagi. Jadi eh, nilainya karena dikasih batas yang tegas, sehingga nilai-nilai yang mendekati itu dianggap jadi susah identifikasinya. Sehingga Fuji ini mengantarkan nilai ordinal mendekati nilai nilai sakleknya. Kalau di sini gambaran nilai sakleknya itu poinnya adalah 1, nyata gitu. Kalau 0 itu bukan. Kalau dia bilang tua, tua itu begitu masuk umur 55, 1 itu 55 itu pas nilainya 1 gitu. Tegasnya eh, lurus gitu. Nah, ini Fuji ini seperti ini jadinya. Antara umur muda dan parobaya ini di mana ya senternya ya? Ini kelihatan nggak? Enggak ya? Senternya spotlight. Ini kelihatan. Oh, kok nggak kelihatan? Salah ya share. Sebentar ya. Ya, jadi di muda ke parobaya ini kan kalau tadi batasnya di 35, sebenarnya 35 itu bagusnya kalau nilainya gradasi ke nilai mediannya. Misal range parobaya itu 35 sampai 55, jadi mediannya kan di 45. Jadi menurut dari 35 ke 45 itu adalah grafik naik. Level parobaya sebenarnya juga dari muda yang nilai mediannya 25 ke 45 itu sudah mulai eh, menurun status mudanya menuju parobaya. Sama seperti parobaya ketua. Jadi tidak disaklek di 55, tapi ada proses penurunan nilai parobaya menuju nilai tua. Next-nya ini. Nah, bentuk-bentuk tadi ini, nilai-nilai ini ada yang nilainya bentuknya linier, segitiga, trapesium, sigmoid. Jadi eh, kata literatur ini tergantung kata Iya. apa tuh? Enggak, bukan dari sini, dari Bu Deli. Bukan. Ya, ini tergantung pengalaman bahwa nilai itu sebetulnya bentuknya cenderung ada kecenderungan semakin menaik semakin bagus, semakin menurun semakin bagus. Trennya seperti apa gitu. Ada yang trennya datar dulu, baru dia mulai menurun, itu pakai trapesium. Kalau trennya dia memuncak dulu baru turun, itu segitiga. Nah, ini yang bentuknya trennya naik ya. Ini kalau yang persamaan di bawah ini, yang merah ini kan fungsinya adalah fungsi X itu dari Y dan X. Y-nya itu 0 dan 1. Ya kan? Pada fungsi titik 0 ini, X-nya itu di bawah A, itu datar di bawah 0. Ini artinya nilainya belum nyata sampai titik A. Begitu masuk titik A itu, dia mulai ada peningkatan. Yang garis biru ini persamaannya menjadi persamaan X dikurang A dibagi B kurang A. Ini istilahnya rasio segitiga. Seperti gambar yang di bawah, ini
bahwa untuk menghitung segitiga, mencari nilai X di tengah-tengah proses kenaikan, itu sama aja rasio segitiga besarnya nih, AB sama ini. Sebenarnya kan perbandingan antara X dan Y. Karena Y-nya ini 1 nilainya, jadi nggak dimasukin angka satunya. Jadi kadang B min A aja gitu. Sebenarnya B min A dikali 1 sama dengan perbandingan AX dikali nilai Y-nya ini. Untuk mencari berapa nilai mu-nya. Sama halnya, kalau udah sampai mentok di atas, nilainya kan jadi saklek di nilai 1 ini, yang hijau. Di Y-nya 1, X-nya lebih dari B. Ini secara keputusan 1 itu sudah mutlak, berarti misalnya tadi umur parubaya yang nilai 1 itu ya tadi di angka 45, nilai tengahnya itu sakleknya di situ. Lalu ini turunnya sama juga. Pertama yang hijau ini adalah Y-nya 1. 1 ini X-nya kurang dari A. Jadi ini nilai sakleknya dulu mulai trennya menurun. Sampai akhirnya di nilai titik 0, nilai yang tidak nyatanya. Gitu. Oke. Ini kalau segitiga ini ada 2 persamaan. Ketika persamaan naik sama persamaan turun. Yang merah ini kan Y-nya 0. X-nya kurang dari A. Ini nilai tidak nyatanya. Sama X lebih dari C, ini tidak nyatanya. Kalau naik, tadi perbandingan segitiga tadi ya. Rasio segitiga besar sama segitiga kecil. Yang hijau juga. Ini teorinya ya, nanti di dalam MATLAB sih udah otomatis dihitung gitu. Cuman ini ngasih tahu bahwa berlaku equation seperti ini. Ini sigmoid, ya penentuan nanti pakai trapesium, pakai triangle atau pakai sigmoid itu berdasarkan data kayaknya. Data yang kita punya apa sih? Apakah ada gradasinya tajam, ada liniernya, ada atau model kurva seperti ini. Ini P. Nah, ini fungsi union. Union ini nilai penggabungan. Kalau ada 2 data, pakai union, kalau himpunan bagiannya, dia digabung gitu. Tapi di dalam MATLAB, union ini namanya OR. Padahal OR itu kita taunya OR itu atau gitu. Harusnya, kalau Indonesia kadang mikirnya harusnya N ya, ini dan ini gitu kan. Tapi kalau di MATLAB, union ini sebutnya OR gitu. Kebalikan dengan N ya. Iya, kalau ada 2 data, sebenarnya data ini dua-duanya berpengaruh gitu. Kalau bahasa Indonesia kan harusnya gambarannya ini dan ini gitu ya. Kalau nilai ini dan ini digabung gitu kan pakai dan. Tapi di dalam fungsi MATLAB ini pakainya OR. Jadi asumsi kita suka terbalik. OR itu kalau kita bilang atau gitu seakan-akan milih ini atau ini gitu nilainya. Sedangkan di fungsi di MATLAB kalau N itu malah pengurangan gitu, irisan. Ya, jadi nanti waktu penggunaan MATLAB-nya jangan sampai kebalik. Not ini artinya tidak dihitung variabelnya. Nah, tadi ini ada 3 model nih, Mamdani, Sugene, Sukamoto. Nah, sebenarnya ini fuzzy inference ini adalah proses yang dipakai untuk perhitungan di dalam penaran. Ya benar, penaran. Bukan penaran, proses. Jadi ada data input, sebelum kita olah
di sistem PUZI ini kita lakukan normalisasi lagi, PUZifikasi. Ini normalisasi merubah nilai CRIPS-nya, nilai nyatanya, menjadi nilai yang dipakai dalam PUZI. Nah, nilai dalam PUZI itu kalau kita bayangkan di proses bias ya, itu ordinalisasi. Dari nilai-nilai itu kita bagi-bagi menjadi misalnya murah, sangat murah, mahal gitu kan, standar, atau setuju, tidak setuju, standar, terus setuju gitu ya. Jadi di ordinalisasi sehingga nilai-nilai itu menjadi kelompok-kelompok. Itulah namanya nanti himpunan anggota, membership yang dipakai dalam sini. Lalu di dalam proses penarahan ini ada kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah ini aturan. Aturan ini nanti yang nentuin dari ahli sebenarnya, yang membuat rules. Bahwa kalau ini bagus, ditambah bagus, outputnya harusnya bagus. Gitu. Kalau bagus ditambah yang standar, moderate, hasilnya sedang. Bagus, ketemu sama yang paling jelek, hasilnya sedang. Gitu kan. Nanti kalau jelek ketemu jelek, ya jelek gitu. Jadi tapi setelah itu lalu dideposifikasi, dirubah lagi nilainya, kembali nilai CRIPS lagi, nilai normalnya gitu. Pakai proses-proses di Min dan Mac, proses-proses tadi antara Hamdani, Sugeno, Sukamoto itu sebenarnya lebih ke arah fungsi-fungsi statistik ya di dalam prosesnya gitu. Ya, ini perbedaan antara Mamdani dan Sugeno yang saya temuin ya. Tapi ini kita lanjut aja langsung ke nanti ke programnya ya. Kan kalau kemarin Bapaknya ngasih contoh kayak gini, supply demand harga gitu. Nah, supply demand harga ini kalau orang yang nggak biasa dengan istilah supply dan demand, bayanginnya susah. Jadi sekarang itu kita coba pakai yang sederhana yang kita tahu aja ya. Sekarang kita coba ke base lagi. Ini kita taruh ini. Kita sambil buka contoh yang ini tutorial keren. Ya. Ya, mencoba PUZI ini pakai variabel-variabel lingkungan dengan cara kita cari contohnya di jurnal-jurnal yang berhubungan dengan lingkungan yang pakai PUZI metodenya ya. Cuman sebelum ke sana nanti bingung, ini ada contoh sederhana ini. Contoh sederhananya adalah ceritanya ada kasus dinner ya, 2 orang, dia ini sudah berpikir belum makan aja udah mikirin tip gitu. Jadi dia bagaimana ngasih tip ke pelayanannya dari range-nya 5 sampai 25 dari total belanjanya. Besar uang tip berdasarkan tingkat pelayanan dan makanan. Nanti kalau makanannya jelek, pelayanannya jelek, tipnya kecil gitu. Kalau makanannya bagus, pelayanannya bagus, tipnya besar. Nah, ini kita coba bahwa di sini dia menilai kalau pelayanannya 7, makanannya 8, berapa sih nilai tipsnya gitu. Gitu. Jadi kalau makan bawalah laptop sama MATLAB gitu. Jadi ngitung kita. Nah, di sini ada rules-nya yang ini. Rules-nya jika pelayanan jelek atau makanan tengik, tipnya murah. Kalau pelayanannya sedang, tipnya standar, walaupun makanannya enak atau enggak. Lalu pelayanannya bagus atau makanannya lezat, kasih tipnya besar gitu ya. Jadi pelayanan itu ada 3 variabel, 3 ordinal nih sebenarnya. Jelek, sedang, bagus. Nah, jelek, sedang, bagus ini nanti kalau nilai aslinya kan nilai angka pasti ya.
tapi kita ordinalkan menjadi jelek, sedang, bagus. Makanan juga dibagi dua, tengik dan lezat. Karena kalau makanan mungkin ada nilai tengah, jadi bingung juga batasan nilai tengah ini so-so gitu kan. Mau enak mau enggak kan moodnya. Tip ini ada murah, standar, mahal nilai besarannya. Nah, sekarang sebelum itu kita coba ngikutin aja dulu apa yang ada di sini di tutor ini. Saya bagikan ya. Salah. Kenapa di-cut? Oke, C. Grup ya. Ini pertama adalah karena ada dua input, pelayanan dan makanan, kita masukin inputnya dua. Jadi kita di sini edit, add variable input. Jadi ada dua input, satu proses, satu output. Ya, diedit, add variable input. Oke, sudah. Nah, kita klik yang pertama dulu, kasih nama di sini adalah pelayanan. Tuh. Kalau klik di luar, ini udah berubah namanya jadi pelayanan. Iya. Tapi nanti kalau karakter lingkungan mungkin ini inputnya bisa aja emisi gitu. Bisa CO2, SO2, apa gitu ya. Nanti proses, nanti outputnya berupa ordinal juga, misalnya sudah buruk, bagus, atau masih sedang gitu. Yang kedua kita klik ini dulu, kotaknya baru kita ganti sini makanan. Lalu di output kita tulis tip. Itu ya, ini contoh aja buat ada gambaran kasusnya biar yang sederhana dulu. Ya, kalau udah kita lanjut ke sini. Kita mengisi nilai pelayanan. Ini caranya, yang pelayanan ini kotak ini kita klik 2 kali, keluarlah gambar seperti ini ya. Ini nilai untuk pelayanan. Nah, di sini kita lihat berapa sih batasan-batasan nilai ininya, sakleknya misalnya. Di sini dia bilang untuk pelayanan namanya jelek, kita klik dulu yang segitiga yang pertama, MF1, diklik biar warnanya merah. Ini, jadi ke segitiga ini bisa diklik. Jadi yang gambar 1 ini kita tulis di sini. Jadi sebelum kita tulis, kita isi range dulu. Range-nya 0 sama 10. Range ini 0 sama 10. Nah, supaya X-nya ini sesuai dengan range kita. Begitu kita ganti 10, 0 sampai 10 bagian X. Ya. Baru kita pilih segitiganya. Di sini kita tulis jelek. Jelek. Ya. Berapa nilainya? Ini, -4, 0,4. -4, spasi, ya. 0, spasi, 4. Hah? Apanya? Iya. Nah, ini kan jadikan 4, tapi nilai udah benar. Ya, oke. Itu karena ininya ada 3 segitiga, dia secara ini bagi secara merata ya. Nah, di sini ada pilihan nih. Tadi triangle, membership function, trapesium, Gaussian, sigmoid, segala macam. Ini pilihan dari bentuk datanya nanti. Ya, asumsi. Nanti udah, yang kedua kita klik. Ini kita lihat yang sedang. Sedang itu range-nya udah benar 0,10. Ini kita tulis sedang. Nilainya 159. Dia udah otomatis
ngebikinin. Ya, tapi nggak semua selalu otomatis. Kita klik lagi. Yang ketiga ini tinggi. Bagus. Bagus. Triangle nilainya 6, 10, 14. 6, 10, 14. Bagus. Oke. Kalau sudah, ini berarti sudah kita memasukkan batasan nilai terhadap nilai ordinalnya yang dibilang jelek itu range-nya berapa, sedang itu berapa, bagus itu berapa. Ini istilahnya kita melakukan normalisasi ordinal. Lalu di makanan, makanan ini ada dua nilai, yaitu tengik dan lezat. Tapi dia pakai tipenya trapesium, gitu ya. Jadi nilainya pertama range dulu 0 sama 10. Yang penting X-nya sudah berubah 0 sampai 10. Kita pencet 1 ini. Jangan lupa ini dirubah dulu trapesium. Jadi nilainya ini sini trapesium. Ya, di sini. Nanti di jurnal ada itu keterangannya. Dia pakai modelnya apa, segitiga, apa trapesium atau apa gitu. Suka dijelasin, suka enggak sih. Cuman kalau ada gambarnya gitu kita bisa nebak oh itu segitiga atau trapesium gitu ya. Ini misalnya tengik. Terus nilainya 0013. Karena di trapesium ada 4 titik 0, 0, 1, 3. Oke. Nah, karena ini hanya ada dua nilai, yang tengah ini kita bisa hapus. Pencet merah kita del aja. Jadi hanya dua. Tapi kalau mau nambahin, ini sebenarnya ada edit add mfs gitu. Misal berapa nambahnya satu apa. Tapi kalau mau misalnya ada 4 atau lebih kita tambahin aja oke. Nanti ada lagi di sini nih. Nah, tapi karena kita nggak pakai, kita bisa del. Salah. Kok malah yang pelayanan yang aku yang hapus ya? Anda bisa. Oh iya. Oke, yang MF ini yang dihapus. Oke, tadi yang tengik ini benar-benar nilainya ya 0013. Lalu yang satunya ini juga trapesium. Ini nilainya adalah lezat. Nilainya 7, 9, 10, 10. 7, 9, 10, 10. Nah, ini ceritanya misalnya tengiknya saklek itu kalau nilainya 1 sampai 1,5 ya. Lalu mulai turun ke 3. Nah, 3 sampai 7 ini nilainya rata-rata sebenarnya. Mulai meningkat ke arah lezat itu ketika nilainya dari 7 sehingga sakleknya di 9 sampai 10. Ini udah lezat banget artinya gitu. Ini definisinya itu ya. Lalu kita masuk ke tips. Nah, tips ini untuk output. Output ini kita juga melakukan pengelompokan. Jadi tip yang pertama adalah kita lihat ini pertama segitiga, terus ini juga range-nya ada 30. Jadi yang pertama ganti range-nya dulu. Ya, ganti range-nya 30. Lalu kita pilih salah satu. Kita lihat ini triangle, sudah triangle. Karena dia default-nya biasanya secara umum orang pada pakai triangle ya, default-nya triangle. Jadi sini yang murah dengan nilai 0, 5, 10.
5, 10, lalu ini standar, nilainya 10, 15, 20. Oke, ini adalah mahal. Mahal nilainya 20, 25, 30. Oke. Oke, ada 3 kelompok ini. Sudah. Sekarang kita masuk ke rules, aturan mainnya. Dari edit, rules. Ini adalah aturan mainnya. Kita lihat aturan mainnya adalah jika pelayanan jelek atau makanan tengik, maka tip murah. Kita lihat ya. Pertama pelayanan. Ini karena dia pakainya OR, ya kita pertama centang dulu OR. Jangan sampai salah nih OR dan N, nanti hasilnya beda. Jelek, pelayanan jelek, makanan tengik, tipnya murah. Oke. Head rule. Aturan nomor 1, pasal 1. Pasal keduanya, pelayanannya sedang, tapi nggak ada omongan tentang makanan, tidak ada data tentang makanan. Jadi kita pakai non. Ya, ke non, tipnya standar, head rule. Pelayanan bagus, makanan lezat. Pelayanannya bagus, makanannya lezat. Ini mahal, head rule. Jadi sudah ada 3 aturan main. Oke, kita close. Nah, dari sini, jadi ada 2 rule nih ya. Di dalam edit ini, rule untuk mengisi aturan mainnya. Kalau di dalam view, ini adalah tampilan rules-nya. Oke. Angka 5, 5, 15 ini adalah nilai tengah, average-nya. Nah, pertanyaannya, ditanyakan, ketika tadi kasusnya adalah setelah makan dia menilai pelayanannya 7, makanannya 8. Ini kita bisa geser nilainya sampai nilai 7. Ya, nilai 7. Kalau nggak bisa, kita bisa ketik di bawah ini. Wah, katanya pelayanannya 7 deh, gitu. Tapi makanannya 8. Nah, tipsnya adalah 20. Nah, 20 ini asumsinya adalah 20% dari nilai harga makanan. Jadi fungsinya seperti itu ya. Dia membantu pengambilan keputusan dari nilai-nilai yang ambigu. Gitu. Ada yang nanya nggak? Mudah-mudahan ngerti. Sekarang kita coba cari jurnal. Saya sudah kerjain jurnal. Jurnalnya di Dermatlet. Sebentar, Pak Bono boleh tanya nih. Ini contoh ya. Tadi bisa di save ya. Save-nya itu di sini save-nya file export to disk. Nah, di sini nanti di folder apa dia extensionnya fish, ya. Nah. Boleh tanya nih Pak Bono. Bukan bikin paper, bukan. Kita rekonstruksi data aja. Nyobain Fuzi, berdasar pakai datanya data lingkungan. Ini contoh. Ini tugas yang saya kerjain. Saya nemu jurnal namanya ini. Judulnya ada Fuji Logic Environmental Air Quality Index ya. Jadi di sini yang penting kita lihat datanya ada nggak gambaran fusinya gitu kan. Jadi baca cepat aja, kita lihat di dalamnya itu dalam jurnal ada contoh-contoh kunci nggak. Nah,
Kalau kita scroll aja, ini kan ada rules ya. Ada rules, berarti oke, bisa pakai gitu kan. Lalu ini ada tampilan tadi. Ini adalah kesimpulan. Nah, kita coba nih pertama. Jadi dia itu ada inputnya ada 4, nilai kualitas air, kualitas udara, air quality. Ini kasusnya di India, ada pengukuran stasiun. Nah, datanya ini data standar mereka bahwa yang dibilang air quality good itu SO2-nya 0 sampai 2 pikogram per meter kubik, NOx-nya 0 sampai 60, 0 100 gitu ya. Kita coba masukin di MATLAB-nya. Ini kalau udah kita close. Oke. Fungsi lagi. Saya coba ulang dari awal. Nah, ini ceritanya saya sudah ngerjain. Nah, contoh ya yang sudah saya kerjakan. Oke. Apakah kelihatan? Kelihatan ya? Jadi saya memasukkan input itu ada 4, karena berdasarkan jurnalnya ada 4. SO2, NOx, RSPM, dan SPM. Oke. Lalu keluarannya adalah air quality. Tuh. Nanti kalau kita klik ini, tadi kan bikinnya nambah-nambah ini adalah edit add variable ya, buat nambah-nambah input gitu ya. Iya, nanti nambah. Nah kalau ini ada 4, saya bikin 4 dulu. Lalu saya kasih nama masing-masing SL2, NOx, RSPM, SPM. Setelah kasih nama, saya masukin nilai batasannya. Ya, batasannya ini. Good, SO2 itu better, dan poor. Nilainya masukin aja, karena ini minimal 0, 20. Tapi saya mengasih daerah bayangan bebas aja sih. Ini interpretasi saya aja, bahwa ada nilai perpotongannya yang saya bikin daerah abu-abu. Jadi saya lebihin nih. Kalau ini 0 sampai 20, saya lebihin nih 20 sampai 25 supaya, tapi ini kan nilai batasnya tetap di 20. Nilai batas dari good ini sebelum ketemu better tetap di 20. Saya kenapa pakai interpretasi ini? Karena saya ngeliat dia hasil gambaran ini, bayangannya seperti ini. Ini karena kecil ya. Jadi kalau kita zoom, nah ini sebenarnya ada nilai-nilai yang di tengah-tengah gitu. Nilai-nilai yang di tengah-tengah kayak gini. Ada perpotongan, artinya dia ada garis-garis yang memang di batas-batas dari ininya, tidak saklek di kayak tadi kan, kalau pelayanan segitiganya batasnya saklek ya. Tapi nanti tergantung interpretasi masing-masing jurnal aja ya. Syukur-syukur dia ada gambarannya kayak gini ya. Di sini kan udah jelas nih gambaran ini ya, ada perpotongan gitu. Bukannya ya, bukan ada batas yang terpisah, tetap ada daerah abu-abunya gitu. Nah, di sini dimasukin nilai-nilai dari standar range-nya untuk input yang menjadi aturannya itu di good, better, poor. Ya, kalau good nilainya berapa? Karena ini lihat dulu, perhatikan bahwa di SO2 range-nya itu dari good sampai poor itu 0 sampai 60 ya. Jadi range-nya itu harus dimasukin 0 sampai 60. Supaya nanti nilai good, better, dan poor-nya itu masuk semua dalam range nilai X-nya. Gitu. Jadi kayak NOx juga
NOx ini range-nya adalah 0 sampai 180. Jadi range-nya dibikin 180. Itu. Lalu RSPM 0 sampai 300 dimasukin nilainya 0 sampai 300. Nanti masing-masing good-nya berapa, better-nya berapa, poor-nya berapa. RSPM juga, SPM juga ya. Nanti air quality juga. Air quality dia bilang air quality itu di terakhir ini ada 5 kelas. 5 kelas 1 2 3. Nah, di sini dia sebutin bahwa the membership function for all was decided as triangular. Ini clue bahwa datanya secara umum triangular. Tapi karena ini ada output yang menggambarkan seperti ini, ada gambaran gini nih. Jadi nggak semua ternyata titik triangular. Yang pertama ini trapesium ternyata karena ada nilai linier. Sehingga nilai yang terakhir ini dan awal itu ada, saya berdasarkan petunjuk jurnal, tidak semua triangular, tapi awal dan akhir adalah linier. Nah, dari situ setelah kita merancang gambaran ini, kita masukinlah rule-nya. Ini kan sudah persiapan batasan-batasan nilai sudah, kita masukkan rules. Nah, di sini ngitung rules-nya, possibility-nya, probabilitasnya adalah biasanya dikalikan. Ini SO2 ada 3. Ini jumlahnya ada 4. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 3 pangkat 4. Total rules-nya. Supaya semua possibility bisa masuk. Ya. Jadi 3 kali 3 9, 9 kali 9 kan 81 ya. Jadi dia menggunakan 81 rules. Jadi ini kombinasi. Oh, ya, ini suruh nyoba masing-masing pakai kasus lingkungan gitu. Gitu ya. Jadi rules-nya ini kita input semua nih. Ini ada 81. Jadi kalau SOX-nya good gitu ya. NOX-nya good, RSPM good, dia masuk kelas 1. Gitu. Kalau good belakangnya better gitu ya. Ini berarti masih kelas 1. Jadi ini semua diikutin aja. Iya. Ya nggak apa-apa. Ini kan cuma klik-klik aja. 81. Ya. Makanya cari jurnal yang komplit, yang ada data-data ini. Jadi ketika dapat jurnal, diintip dulu apakah nilai batasannya ada, rules-nya ada, lalu nilai batasan output-nya ada. Gitu ya. Jadi itu bisa kita rekonstruksi. Setelah ininya rules-nya sudah, kita lihat rules view-nya. Nah, ini adalah rules view-nya yang di dalam jurnal ini menunjukkan seperti ini gambarannya. Gitu ya. Ini sudah jadi mesinnya gitu kan. Sehingga di dalam jurnal ini dia bertanya kondisi saat ini hasil pengukuran adalah ini 432. Ini kan engine-nya udah jadi. Masukin nilainya 43,2 spasi 66,6 180 324. Ya milih. Milih. Lihat ya, jurnal itu dipilih. Ini di enter. Jadi SO2-nya 4 3,2, NOx-nya 66, 180. Kesimpulannya keputusannya adalah air quality-nya kelas 3. Ini gunanya buat itu fusi. Jadi membantu memutuskan.
Sehingga dia jawabannya air quality-nya 3. Baik. Oke, contohnya ya. Ini data-data ini standarnya kalau Mbak Dian kan kemarin waktu pemilihan kemasan ya, ada bagus, ada sedang, ada ini, ada murah, ada mahal. Dari nilai-nilai itu kita sendiri batasan-batasan nilainya melihat nilai-nilai SNI misalnya. Di SNI itu ada nilai maksimum, ada nilai minimum misalnya untuk misalnya kualitas plastik apa kualitas apa ada kelas-kelasnya istilahnya gitu ya. Sehingga dibilang nanti keputusannya kemasan paling bagus yang mana gitu ya. Tapi ini pakai metodenya fusi gitu. Ini sama seperti bias atau AHP atau apa. Ini salah satu metode pengambilan keputusan gitu ya. Nah ini tadi ada contoh, saya tutup ya. Ada contoh sini, contohnya apa ya? Hubungan fusi Pak Pono, Pak Pono, dengan pemetaan. Pak Pono. Tes. Siapa? Pak Pono. Ya, Nah, untuk penentuan parameter itu dari mana? sebentar kok suaranya nggak ada ya. Tes. Masa nggak ada? Halo. Oh, pantesan dari tadi ada suara-suara kok. Keluarnya Nah. di proyektor. Oh. Bentar. Cek. Tes sudah? Nah, kedengeran. Sip. Gimana? Untuk penentuan parameter itu kan berbeda-beda itu ya. Iya. Maaf dari awal. Nah ini penentuannya gimana? Penentuannya di awal itu berdasarkan nilai ini Pak. Sebentar ya, saya buka. Ini ada salah satu contoh ya. Pak Mahfud kan ya? Ya. Contoh yang banjir nih pasnya ya. Ya sip. Jember ya. Jadi ini memanfaatkan fusi ini untuk pengambilan keputusan mana daerah yang rawan bencana rendah, sedang, dan tinggi. Ya. Oke. Nah, di sini dia mengkategorikan dari apa ya? Sebentar. Nilai-nilai ini ya nanti keputusannya kayak gini air quality. Dia keputusannya kalau nilainya topografinya bagus atau ininya bagus, nanti terakhirnya apa? Coba sebentar, saya tadi kayaknya ngelihat ada yang bagus yang coba yang Semarang ya, Semarang ini, oke sebentar, kayaknya tadi udah saya download deh Semarang. Ini apa nih? Jember ini. Oh, Jember juga. Bentar ya. Saya tadi kayak ngeliat yang Semarang ini bagus deh. Bentar. Saya download dulu bentar. Siap. Nah, ini dia. Contohnya ya. Di sini kan ada kelas ancaman ya. Rendah, sedang, tinggi. Ini hasil dari fusi. Di mana dia memasukkan klasifikasinya rendah, sedang, tinggi. Ini nilainya, nilai bobot. Dasar bobot berarti ya? Iya. Dan di sini juga pemukiman, gedung, sawah. Ini lahan ya, land use ya. Betul nggak? Land use ya? Ya benar. Ya. Oke, ada nilai lahan, terus ada nilai zona. Lalu ada pembobotan ketinggian. Nah, ini elevasi nih. Elevasi ya. Dia asumsinya bahwa nilai semakin tinggi elevasinya, nilainya rendah. Rendah ya. Ya nggak? Artinya semakin tinggi dia potensi banjir kecil gitu ya. Jadi di bawah 10 meter tinggi karena dia sea level. Sea level kalau mendekati 0 berarti kan sejajar sama laut, bisa rock gitu ya. Untuk kembalinya juga. Jadi nilai ini dimasukin Pak Mahfud di dalam fusi bahwa untuk
kelompok tadi variabel ketinggian gitu ada 5 nilai gitu. Ya, ada 5 nilai, lalu ada curah hujan juga. Curah hujan juga ada 5 kelas. Iya. Gitu ya, 5 kelas dengan dimasukin ini range-nya ini. Range-nya berarti 100 sampai 500 gitu. Jadi yang 100 sampai 200 masuk kelas 1. Ya kan? Iya. Lalu yang 200-300 masuk kelas 2. Ini yang penting dibuat dulu di dalam MATLAB-nya fungsinya ini. Iya. Lalu ini ada lagi nih kedalaman ya, zona banjir. Juga ada 3 kelas. Nah, setelah semua di kelas-kelasin di dalam MATLAB-nya itu nanti di intersect ya nilai terhadap nilai lokasi mana, koordinat mana. Nah, itu setelah di-intersect nilai-nilai itu masuk kategori apa. Jadi kalau mau lihat lokasi itu banjirnya ancamannya apa gitu. Tapi kalau buat dalam peta ya akhirnya yang diharapkan outputnya seperti ini, rendah, sedang, tinggi, gini. Iya. Karena di sini kan ada nilai abu-abu. Kalau dibilang pakai nilai CLIPS, nilai tegas, bahwa yang sedang itu misal batasannya tadi berapa, sedang ini ada nilai puji logiknya ya, ada persentasenya, ada batasnya berapa, tapi ternyata nilainya mepet ke arah tinggi sebenarnya. Jadi kan sebenarnya potensinya dia hampir mendekati tinggi gitu, tapi kalau nilai tegas, dia kelihatannya kondisinya sedang, merasa aman gitu. Padahal sedangnya juga sudah batas tinggi, itu ke arah sana. Saya juga belum pernah nyoba Fuji ini dalam pemetaan dan baru tahu juga bahwa Fuji dengan pemetaan ini setelah Pak Mahfud kemarin bilang bahwa nanti dalam pemetaan ada Fuji ya. Saya juga fungsinya ke sini juga gitu. Jadi terus di Fuji itu kan tadi ya antara tinggi dan apa mendekati tinggi itu kan belum jelas di situ dia. Ya. Enggak tegas tadi. Dia jatuhnya ke tinggi atau mendekati tingginya. Iya, ini solusinya belum nanti, ada kalau itu ya. Nantinya akan menjadi nilai-nilai ini, nilai-nilai bobot, nilai-nilai akhir. Karena kan kita juga kan membaginya jadi rendah, sedang, tinggi. Kalau kita mau bikin daerah abu-abu, sedang, tinggi, kita ordinalin lagi, ada beberapa level, sedang biasa, sedang apa, sedang menuju tinggi, apa sedang apa. Jadi kita bisa kasih radius level 1, level 2, level 3 gitu ya Pak. Kayak bencana gunung api ya. Jadi zona 1, zona 2, zona 3 untuk radius tinggi. Jadi tingginya udah ada batasan nilai tinggi, tapi ada tingginya yang tinggi banget. Itu dikasih zona 1 gitu kan. Lalu kita kasih radius kedua itu sama dengan zona kedua, tinggi zona kedua gitu ya. Atau tinggi zona 3 yang lebih ke arah sedang gitu. Ke arah sana Pak. Berarti ini berdasarkan zona saja berarti yang tidak belum ya, maksud dia sampai ketegasannya. Nanti kalau keluar nilai-nilai seperti ini mengkategorikannya ke bisa lebih dari 3 kan gradasi gitu loh. 3 kelas. Sip. Ya nanti terus kembali ke fazenya dulu Pak. Ya. Tadi. Kembali ke fazi. Super fazi. Ya. Mana tadi mau saya begini. Iya. Di add file tadi ya. Di sini kan ada parameter nih. Ada min 2, 0, 1, 2. Nah, penentuannya ini dari mana ini? Penentuan ini nilainya sebenarnya kan dari jurnal saya itu ya. Jadi sebenarnya ini kayak nilai-nilai standar. Bentar ya, bentar. Pak Mahfud kok suaranya beda Pak? Ya, radang Pak. Radang. Nah, bukan suara Pak Mahfud ya ini.
Nah, ini tadi nilai-nilai ini ada pengkelasan gini, Pak. Sama kayak ini kan output ya, yang biru ini output, yang kuning ini input. Yang output itu kayak kalau tadi klasifikasi banjir misalnya ya. Sedang, tinggi, rendah. Itu nilainya dari misalnya BNPB yang ngeluarin standar indeks gitu. Kalau BNPB mengeluarkan standar indeks untuk kategori banjir sedang itu berapa nilainya, ya kan? Lalu kategori ini, jadi kita nggak bisa sembarang mengasih nama pengkelasan kalau memang sudah ada, karena secara awam orang udah tahu, oh sedang itu sekian, curah hujan sedang itu sekian sampai sekian, curah hujan lebat itu sekian sampai sekian. Jadi itu udah menjadi standar nilai. Nah itu harus kita cari juga nilainya supaya nanti pembacanya juga nggak bingung antara standar kita sama standar nasional itu tidak berbeda gitu. Biasanya begitu. Kalau ini kelas ini kan kelas kualitas udara, mungkin dari KLHK-nya mereka itu sudah punya 5 kelas, bahwa air quality-nya tuh yang dimasuk kelas 1 apa gitu, range berapa sampai berapa gitu. Nah, antar di quality dengan antara biru dan yang kuning kan parameternya berbeda tuh ya. Iya, yang kuning ini input. Input. Ini kan ada 5, ada 10, ada 25. Iya. Kemudian tadi kalau yang biru kan ada minus 2, 1, 0, iya, dan 5. Ini dari ini. Ini di jurnalnya ini ada jelas standar. Nih, indicative range of air quality. Yang dibilang good itu SO2-nya 0 sampai 20. 0 sampai 20. Ya, saya ini gambarnya 0 sampai 20 ya. Saya perpotongannya di sini. Ya. Ini sebenarnya bisa aja saya bikin yang ini 20 gitu. Cuma nanti nggak ada nilai bayangan di sini-sini yang kayak tadi mendekati itu, harusnya kategorinya sudah mendekati better misalnya gitu. Dibanding dia masih good. Ya. Artinya kenapa ada fuzi ini rata-rata karena ini ada nilai bayangan ini yang ada nilai gradasi. Sebelum berubah menjadi saklek di 1, dia ada gradasi dulu, ada kenaikan atau ada penurunan. Seperti itu. Sebentar, tapi standar nilainya ini dari sini. Kayak tadi misalnya Bapak Mahfud misalnya kategori A elevasi gitu kan. Elevasi tinggi, rendah, sangat rendah gitu ya. Tinggi, sedang, rendah, sangat rendah misalnya. Tingginya itu yang kemungkinan tidak banjir ya di MDPL di atas 100 gitu. Yang sedang itu 50 sampai 100. Nah, gitu kan. Yang rendah itu 10 sampai 50. Nah, sangat buruk itu yang paling rendah banget, udah mendekati sea level itu ya di bawah 10. 0 ya. Ya. Itu pengkelasan normalisasi ke arah ordinalnya. Gitu ya. Lalu level keduanya misalnya, apa tadi, guna lahan itu padat atau guna lahan, tinggal pengkategoriannya seperti apa. Kelas-kelas terhadap variabel yang ke arah berhubungan dengan akan banjir gitu, bahwa apakah padat atau tidak padat atau apa yang mempengaruhi bahwa ini akan banjir gitu. Atau kosong. Di sini kan tadi ring tadi ya. Ring yang good itu kan dari Pak Bono kan 0 sampai 20. Masukan ya parameternya. Dan nanti di parameter akan otomatis muncul ya? Atau dimasuk manual? Ini masukin manual, ini kita ketik. Ini kita ketik ini. Ini misalnya kan tadi 0 sampai 20. Minimalnya 0, ininya 20. Kita cari nilai tengahnya 10 kan? 10 ya. Ya, jadi kalau kita gambar ini sebenarnya begini. Gitu. Ya kan? Ya. Nanti masuk better. Better itu 20 sampai 40. 20 40. Ya kan? Sini kita ketik.
20 gitu, 30, 40 gitu, ya kan? Ya. Nah, kalau Sip. begini kan tapi batasnya tidak ada, ini batasnya jelas Ya. gitu di 20. Maksud saya sebenarnya tadi kan dibikin supaya ada daerah abu-abu, saya tambahin 5 gitu. 20, 25 gitu. Sehingga ada daerah abu-abu. Karena di jurnal ini tidak dijelasin. Bebas saja kalau kata jurnal begini boleh. Boleh penilaian begini juga boleh. Karena kayak tadi contohnya pelayanan makanan kan juga begini. Ini PUR itu 40-60. Ya, 40, 50, 60. Itu. Kan jadinya lancip-lancip begini ya, tidak ada daerah Ya. abu-abu. Boleh Ya. aja. Ini kan interpretasi kita terhadap jurnal. Karena saya melihatnya tadi ada petunjuk bahwa di gambaran ini, ini kalau saya zoom, ini ada daerah-daerah yang sebenarnya mengindikasikan bahwa dia memakai daerah abu-abu. Bahwa perpotongannya ini ada separuh di garis ini ya, separuh ke kiri, ada separuh ke kanan. Sehingga berarti gambar segitiganya melewati areanya gitu. Jadi tidak potong begini. Ya. Gitu Pak Mahfud. Ya, sip. Terima kasih Pak Bono. Oke. Sekarang yang penting bagaimana mencari jurnal buat nyoba ya, yang ada keterangannya lengkap, ada keterangan inputnya apa, batasan nilainya berapa, keterangan rules-nya gitu. Tapi yang pasti kalau nyari judul, ada judulnya Fuji Logic gitu, sama environment. Pak Bono mau nanya dong Pak. Ya. Pak, apa namanya, jurnalnya kalau bahasa Indonesia gitu Pak, boleh Pak? Nggak ada kayak harus. Boleh aja, boleh. Soalnya kan Bapaknya perintahnya hanya mencoba dengan variabel lingkungan, tidak ada suruh cari jurnal sebenarnya. Cuman kan kita bingung nanti nilainya berapa kalau nggak ada referensinya ya. Maksudnya kamu bisa aja tanpa jurnal kamu isi sendiri, misalnya emisi gitu kan, masukin CO2 ini apa, coba-coba. Tapi nanti kamu kebingungan sendiri sebenarnya ini udah benar atau enggak gitu. Jadi kita butuh referensi supaya kita bisa rekonstruksi. Nanti terakhir di kesimpulan kalau model kita sudah benar sama dengan di jurnal, hasilnya akan sama. Kayak tadi saya itu bahwa kesimpulannya kualitas kelas 3 sama dengan jurnal, berarti ini saya sudah benar gitu. Uji cobanya ya. Bebas sih. Terus Pak, memang MATLAB sudah dikasih tugas. Iya, tugasnya nyoba atau memang ada tugas Pak, atau suruh latihan doang Pak? Kalau bahasanya Bapaknya kan kemarin ditanya sama Mbak Nadia, dikumpulkan kapan Pak? Nah, kalau Fuji Logic dikumpulkan 2 minggu. Artinya apa? Artinya dikumpulkan. Ya, mau diajarin AHP dulu kan? Mau diajarin AHP dulu kan dengan kok AHP? Emang AHP diajarin lagi? Enggak ada AHP. Iya. Kan setelah tugas metrik kemarin tuh. Nah, itu kan nanti minggu depan diajarin MATLAB pakai AHP. Oh, gitu. Yang AHP-nya ya. Tapi maksudnya terhitung 2 minggu itu dari kemarin. Ya, tapi tugasnya kan belum tahu. Iya, maksudnya yang AHP-nya atau yang Fuji Logic-nya? Enggak, yang Fuji Logic kemarin yang pertanyaan. Fuji Logic ya. Yang lingkungan. Nanti yang AHP mungkin ada PR lagi sih. Lalu terhitung dari besok sampai 2 minggu lagi, beda gitu. Yang pasti setiap mata kuliah ada tugasnya gitu. Berarti ini Fuji Logic ini dikumpul minggu depan ya Pak ya? Ya. Mila, tugasnya berarti harus data jurnal ya, rekonstruksi bebas datanya sebenarnya, cuman kita butuh jurnal ini karena buat
memverifikasi bahwa model kita udah benar. Kalau datanya belum dipublikasi ya boleh aja orang tujuannya hanya mencoba memastikan. Kalau si Mila mungkin punya data mentah yang belum publikasi kan bagus ya sebenarnya. Cuman bagaimana memverifikasi bahwa yang sudah dikerjakan itu memang benar gitu aja sih. Tapi bapaknya kan juga nggak, sebenarnya lebih ke arah fokus sudah pada bisa atau belum gitu. Oke. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada nanti kalau memang ada yang kesulitan belum install, di kampus saya bantu instalin. Gitu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya stop dulu recordnya. Oke, saya stop share. Baik ya, nanti saya kalau mau ngulang-ulang lagi, saya nanti masukin ke YouTube. Bisa diulang-ulang, nggak usah pakai password-passwordan. Mahfud, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik Pak Roy.